Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama dengan NIM D1D02113. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kriopreservasi dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshud MSI, mata kuliah Teknik Konservasi In Situ dan Ex Situ. Di pengertian, krio adalah berasal dari kata Yunani atau kraios yang artinya beku. Secara harfiah berarti pengawetan dalam keadaan beku. Kriopreservasi adalah penyimpanan bahan biologis yang tidak mematikan pada suhu sangat rendah. Pada suhu nitrogen cair 196, hampir semua aktivitas metabolisme sel sampel dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Namun, hanya sedikit bahan biologis yang dapat dibekukan tanpa mempengaruhi kelangsungan hidup sel tersebut. Mengapa sih perlu ada konservasi atau pelestarian itu penting? Beberapa dekade sebelumnya, sumber daya genetik kita semakin menipis karena ulah manusia. Kemudian penting bagi banyak spesies elit, penting secara ekonomi, dan mulai terancam punah. Kemudian penyimpanan yang konvensional itu tidak mampu mencegah kerugian, sehingga perlu adanya metodologi baru yang harus dirancang. Sejarah. Ernest John Christopher Polge, seorang ahli biologis Inggris, adalah orang pertama yang memecahkan misteri bagaimana mengawetkan sel-sel hidup pada suhu yang harus sangat rendah pada tahun 1994. Ia secara tidak sengaja menemukan sifat cryoprotective glycerol pada sperma unggas. Kemudian selama tahun 1950-an, James L. Lovelock mengemukakan bahwa peningkatan konsentrasi garam dalam sel karena dehidrasi akibat kehilangan air mengakibatkan kerusakan sel, dan ia juga mengusulkan mekanisme kerja cryoprotectant. Kemudian pada tahun 1953, Jeremy K. Sherman berhasil membekukan dan mencairkan sperma. Kemudian di tahun 1983, Alan Johnson dipuji atas pencapaiannya, yakni mencapai kehamilan setelah membekukan embrio awal 1 hingga 3 hari setelah pembuatan. Kemudian untuk metode penyimpanannya menggunakan nitrogen cair untuk dibekukan, lalu penyimpanan dingin tidak sampai beku, hanya bersuhu dingin sehingga tidak terjadi timbulnya bakteri. Kemudian tekanan yang rendah dimaksudkan agar tidak terjadi dan setara dengan tekanan atmosfer. Kemudian penyimpanan oksigen rendah atau kedap udara. Prinsip untuk membawa sel atau jaringan tanaman ke keadaan metabolisme nol dan tidak membelah dengan mengurangi suhu dengan adanya cryoprotectant dilakukan oleh lebih dari karbon 2 padat atau pada 79 derajat di freezer bersuhu rendah 8 derajat dalam fase uap N2 atau AT 150 derajat dalam cairan M2 pada 196 detik. Pemilihan bahan tanaman. Kondisi morfologis dan fisiologis bahan tanaman mempengaruhi kemampuan eksplant untuk bertahan hidup selama kriopreservasi. Sel atau jaringan dari fase light akhir atau fase log. Berbagai jenis jaringan dapat digunakan sebagai berikut. Contohnya telur, antrea atau serbuk sari, embrio, endosperma, dan protoplasma. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan tanaman. Yang pertama, jaringan harus dipilih dari tanaman yang sehat, kemudian kecil, muda, kaya akan sitoplasma,
sel-sel meristik dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan sel-sel yang lebih besar, sel-sel yang sangat bervakuola. Kadar air sel atau jaringan yang digunakan atau kriopreservasi haruslah air yang dapat dibekukan dengan kadar rendah, jaringan yang dapat tahan terhadap suhu yang sangat rendah. Kemudian pertumbuhan. Perawatan pra-pertumbuhan melindungi jaringan tanaman terhadap paparan nitrogen cair. Kemudian pra-pertumbuhan melibatkan penerapan bahan adiktif yang diketahui dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres. Misal dari bahan adiktif itu adalah zat asam absisat, paralin, trehalose. Penambahan krioprotektan. Krioprotektan adalah zat yang digunakan untuk melindungi jaringan biologis dari kerusakan akibat pembekuan atau akibat pembentukan es, atau mencegah cryodestruction. Bertindak seperti anti beku. Mereka menurunkan suhu beku, meningkatkan kekentalan, dan mencegah kerusakan sel. Misalnya ada sukrosa, alkohol, glikol, asam amino atau prolin, DMSO atau dimetil sulfoksida. Umumnya dua kriptoktan harus digunakan bersamaan, bukan satu-satu. Selanjutnya ada pembekuan. Pembekuan adalah transisi fase di mana zat cair berubah menjadi padat ketika suhunya diturunkan di bawah titik beku. Sensitivitas sel terhadap suhu rendah bergantung pada spesies tumbuhan. Metode pembekuan ini ada 3. Yang pertama ada metode pembekuan lambat, dengan jaringan dibekukan secara perlahan dengan penurunan suhu minus 0,5 derajat Celcius hingga minus 5 derajat per menit dan dipindahkan ke nitrogen cair. Kemudian metode pembekuan cepat, bahan dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan menurunkan suhu dari minus 300 derajat Celcius hingga ke minus 1000 derajat Celcius per menit atau lebih. Metode pembekuan lengkah. Dalam metode ini, pembukaan diturunkan hingga minus 20 derajat hingga minus 400 derajat. Kemudian untuk penyimpanan bahan baku pada suhu yang tepat sama pentingnya dengan pembekuan. Sel atau jaringan beku disimpan pada suhu yang berkisar antara minus 70 hingga minus 196 derajat Celcius. Suhu harus cukup rendah untuk menyimpan sel jangka panjang guna menghentikan semua aktivitas metabolisme dan mencegah cedera biokimia. Kemudian penyimpanan jangka panjang pada suhu minus 196 derajat Celcius dan pasokan nitrogen cair esensial yang konstan. Suhu di atas 130 derajat Celcius dapat terjadi pertumbuhan kristal es di dalam sel, sehingga mengurangi kelangsungan hidup sel. Penyimpanan idealnya dilakukan di lemari es nitrogen cair pada suhu 150 derajat Celcius dalam fase uap atau minus 196 derajat dalam fase cair. Kemudian kita lanjut, nitrogen cair ideal untuk kriopreservasi. Yang pertama disebut juga sebagai cairan kriogenik. Kemudian secara kimia inert, biaya yang relatif rendah, tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan nitrogen itu tersedia. Maksudnya memiliki tabungan. Pencairan, proses yang dilakukan dengan memasukkan vias berisi sampel ke dalam pemanas air hangat atau 35 hingga 40 derajat Celcius dengan putaran kuat 15 detik. Setelah proses pencairan, vial dipindahkan ke bak lain pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian penting bagi kelangsungan hidup jaringan, sehingga tabung tidak boleh dibiarkan dalam pemanas air hangat setelah es mencair. Pencucian dan relukturasi. Pertama, bahan yang diawetkan dicuci beberapa menit untuk menghilangkan krioprotektannya. Kedua, bahan tersebut kemudian dikultur kembali dalam media segar. Ketiga, apabila krioprotektan
yang digunakan memiliki tingkat toksik atau tidak toksik yang rendah, maka kultur tersebut tidak boleh dicuci, namun cukup dikultur ulang. Kemudian pengukuran viabilitas. Pertumbuhan kembali tanaman dari jaringan atau sel yang disimpan merupakan satu-satunya ujian kelangsungan hidup bahan tanaman. Berbagai uji viabilitas meliputi pewarnaan fluorescence diacetate atau FDA, pengukuran pertumbuhan berdasarkan jumlah sel, berat kering, dan segar. Metode pewarnaan IMP adalah triphenyl tetrazolium klorida atau bisa disebut pewarna biru Evan. Kemudian uji triphenyl tetrazolium klorida. Pertama, kelangsungan hidup sel diukur dengan banyaknya produksi formazan merah yang terbentuk akibat penurunan uji TTC yang diukur secara spektrometri. Hanya sel hidup yang mengandung enzim mitokondria dehidrogenase yang mereduksi TTC menjadi formazan merah yang akan terwarnai dan sel mati tidak akan menyerap pewarna. Kemudian pewarna biru Evan. Pemakaian pewarna biru Evan. Pertama, 1 tetes larutan biru Evan atau 0,1% ditambahkan ke suspensi sel pada kaca objek mikroskop dan diamati di bawah mikroskop cahaya. Kedua, hanya sel-sel yang tidak dapat hidup atau sel-sel mati yang diwarnai dengan warna biru Evan. 3, persen sel yang layak sama dengan jumlah sel fluoresen dikali 100 jumlah total sel atau layak ditambah tidak layak. 4, viabilitas sel individu diuji dengan pewarnaan biru Evan dan fluorescence diacetate. Lanjut, regenerasi tanaman. Tujuan akhir kriopreservasi plasma nutfah adalah untuk meregenerasi tanaman yang diinginkan untuk pertumbuhan dan regenerasi tanaman yang tepat. Sel atau jaringan kriopreservasi harus dirawat dan ditumbuhkan dengan hati-hati. Penambahan zat pemacu pertumbuhan tertentu selain pemeliharaan kondisi lingkungan sesuai seringkali diperlukan untuk keberhasilan regenerasi tanaman tersebut. Aplikasi: ada kriopreservasi embrio, jaringan ovarium, oosit, semen, jaringan tekstil. Terus ada metode ideal untuk konservasi material jangka panjang. Lanjut, ada tanaman bebas penyakit dapat dilestarikan dan diperbanyak. Selanjutnya, benih recalcitrant dapat bertahan lama. Terus ada spesies yang terancam punah dapat dipertahankan. Serbu sari dapat dipertahankan untuk meningkatkan longitivitas. Dari PPT ini berasal dari referensi yakni kultur sel hewan manual teknik dasar oleh Erland Freshney edisi ke-5 halaman nomor 321 sampai 329. Udah ada www.biologidiscussions.com, artikel konservasi plasma nutfah dan kriopreservasi oleh Nankisholja. Oke, terima kasih. Sekian. Jika ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.